lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya hari ini akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman yang Kau berikan bagi kami menjadi tanda bahwa Engkau mau agar kami terus untuk hidup di dalam firman yang kami dengar. Oleh karena itu Roh Kudus tolong kami, mampukan kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami tangkap dari suara Tuhan, memampukan kami untuk hidup melakukan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba akan berkata-kata menyampaikan apa kata firman Tuhan bagi kami semua. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita 1 Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Ingat, ketika saudara dan saya hidup di dunia ini, ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Artinya dia mau hidup saudara dan saya harus menyatakan apa yang telah Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Artinya Yesus itu sudah menjadi pola bagi saudara dan saya. Dia sudah memberikan pola kehidupan kasih itu di dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh karena itu kalau kita baca pada ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya ayat ini Yesus sudah menjadi teladan bagi saudara dan saya sebagai pengikutnya. Oleh karena itu, lewat keteladanan yang dilakukan oleh Yesus, saudara dan saya sebagai orang percaya dituntut bagaimana kita hidup harus seperti apa yang telah Yesus teladani bagi kita. Saudara dan saya harus hidup tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Kalau ayat Alkitab di sini dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Saudara, saya mau katakan ayat ini tidak berkata demikian. Tetapi ayat ini mau katakan kepada kita bahwa apa yang kita punyai selama kita hidup di dunia ini, haruslah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Contoh, saudara sebagai orang tua di dalam kehidupan rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, engkau harus bisa menjadi contoh bagi anak-anakmu. Bagaimana keteladanan hidup kasih itu harus kau lakukan di dalam perjalanan hidupmu, supaya apa yang kau lakukan itu engkau bisa membawa dampak yang baik bagi kehidupan anak-anakmu. Contoh lain, engkau atau kita sebagai orang yang memiliki apa saja yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Bukan saja berbicara soal kita punya uang banyak atau harta yang banyak, tidak. Apa saja yang Allah berikan bagi kita ketika kita ada di dunia ini. Mari kita bagi itu bagi sesama kita. Artinya kita tidak menahan itu untuk diri kita, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki, kepintarankah, kesuksesankah, kejayaankah, kehebatan apapun yang kita miliki, ingat Tuhan berikan semuanya itu bukan untuk kita menjadi sombong, tetapi Dia berikan kepada kita supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup menjadi berkat itu artinya hidup kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Ingat saudara, firman Tuhan berkata bagi kita, aku tidak menjadikan engkau menjadi ekor, tetapi aku menjadikan engkau menjadi kepala. Itu artinya firman Tuhan atau ayat ini mau katakan kepada kita, Yesus memberikan satu kehidupan bagi saudara dan saya sebagai pengikutnya untuk
untuk bagaimana kita bisa menjadi pola kehidupan yang baik bagi orang-orang yang ada di belakang kita, bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Nah, oleh karena itu selama kita hidup di bumi ini, mari kita belajar untuk bagaimana hidup kita harus menjadi dampak bagi orang lain. Saya percaya kalau saudara mampu membawa dampak kehidupan Kristus di dalam hidupmu, maka Kristus itu akan bekerja hebat dalam hidupmu. Maka Kristus itu akan tinggal dalam hidupmu dan dia akan bekerja luar biasa dalam kehidupanmu. Tapi kalau kita jadi orang Kristen tetapi hidup kita tidak bermanfaat, tidak menjadi berkat bagi orang lain, hanya hidup dengan kepentingan diri sendiri, saya katakan bagi saudara, orang yang suka hidup membenci orang lain itu adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang hidupnya suka cepat tersinggung, suka marah dan tidak pernah mementingkan orang lain, itu orang yang sebenarnya dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal dia lupa kalau Allah memberikan saudara dan saya hidup di bumi ini sebagai contoh, sebagai teladan, supaya bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin saudara akan katakan bahwa saya tidak punya uang banyak. Oke, saudara tidak punya uang banyak untuk berikan bagi orang lain. Tapi saudara punya satu kehidupan yang luar biasa yang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita berikan bagi orang lain selama kita hidup di dunia ini. Jadi sekali lagi ayat ini tidak saja berbicara soal kita punya uang banyak atau kita punya harta yang banyak, tidak. Karena kalau ayat ini hanya berlaku untuk orang yang, atau dikatakan hanya untuk orang uang banyak atau punya harta yang banyak, pasti yang tidak punya uang dia bilang berarti saya tidak perlu memberikan apa-apa. Tetapi saya katakan bahwa kenapa di sini dikatakan harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan menutup pintu hatinya. Artinya harta yang kita miliki selama kita ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara, Allah memberikan kasih dalam hidupmu. Bagikanlah kasih itu bagi orang lain. Allah memberikan kehidupan, damai sejahtera, sukacita. Bagikan itu bagi orang lain. Itu yang harus saudara lakukan dalam hidup saudara. Karena itulah teladan yang Yesus Kristus berikan bagi kita. Dia tidak mementingkan nyawanya, tetapi dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu sebagai pengikutnya, mari kita melakukan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Ingat, jangan hidup jadi orang Kristen yang hidup untuk diri saudara sendiri, tapi hiduplah bagi sesama yang ada di sekitarmu. Engkau sebagai orang tua, engkau hidup untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Engkau sebagai guru, engkau hidup menjadi berkat bagi murid yang dipercayakan bagimu. Engkau sebagai hamba Tuhan, engkau hidup harus menjadi berkat bagi jemaat yang dipercayakan bagimu. Atau engkau jadi apa saja, pemimpin di kantor kah, atau bagi pengusaha atau apa saja. Engkau harus hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena itulah yang Tuhan percayakan mereka bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa terus menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga Kristus itu akan tetap tinggal dalam hidup kita. Yang pertama yang harus saudara lakukan, bangun kesadaran saudara kalau Tuhan menjadikan kita, saudara dan saya, ada di bumi ini hanya untuk mempresentasikan Dia melalui hidup kita. Jadi kita tidak hidup untuk diri sendiri. Saya percaya kalau kesadaran itu ada pada kita, maka kita tidak akan hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita akan hidup mempresentasikan apa yang Tuhan sudah injeksikan dalam hidup kita, mengekspresikan itu melalui seluruh kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat hidup, untuk supaya bagaimana Kristus itu tetap ada di dalam hidup kita dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kasih itu dapat terus kita nyatakan bagi orang lain. Yang kedua, saudara harus membangun hidupmu tetap dewasa di dalam Tuhan. Rohmu itu, roh Kristus yang baru dalam hidupmu itu harus terus didewasakan. Didewasakan dengan cara apa? Terima firman. Hanya firman dan roh yang bisa mengerjakan kedewasaan iman kita. Saudara harus dengar firman terus, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita terus menerima firman dalam hidup kita, saya percaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau firman itu tidak ada dalam hidup kita, maka tandanya Allah tidak berdiam dalam hidup kita dan kita tidak akan bisa
untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa menyatakan kasih bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, dua hal ini saya bagikan bagi saudara. Saya rindu setiap hari-hari hidup kita, mari kita bangun dengan Tuhan. Ingat, hari-hari ini kalau engkau tidak membangun hidupmu dengan Tuhan, engkau jauh dari Tuhan, maka kasih Tuhan tidak akan ada dalam hidupmu. Tapi kalau engkau membangun hidupmu terus dengan Tuhan, bangun kehidupan rohanimu semakin dewasa di dalam Tuhan, maka kasih Tuhan akan terus ada dalam hidupmu. Dan kalau kasih itu ada, maka engkau mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hidup untuk diri sendiri. Ingat, engkau dan saya ada untuk mempresentasikan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami yang mendengarkan firman hari ini. Kami mau membangun kesadaran kami. Kami hidup di bumi untuk mempresentasikan Tuhan melalui hidup kami. Sehingga ketika kami hidup dengan memiliki kesadaran demikian, kami tidak hidup untuk kepentingan kami sendiri, tapi kami percaya siapa yang Kau berikan bagi kami, mungkin suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami yang Kau berikan bagi kami, kami percaya Engkau mau untuk hidup kami harus menjadi berkat bagi mereka semua. Sehingga kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami dapat menyatakan kasih Kristus yang kami ada dan kami dapatkan di dunia ini. Kami dapat membagikannya bagi banyak orang, karena kami tahu itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami semua ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan apa kata firman Tuhan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Roh Kudus membantu kami semua, menolong kami semua untuk melakukan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami setiap saat. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.